Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan karunia kepada kita, sehingga kita bisa hadir di sini, berkumpul dalam kegiatan, bertemu secara daring, secara tatap maya dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 program pendidikan guru penggerak budaya positif saya Suci Ramadhani selaku calon guru penggerak rekognisi PGP Angkatan 8. Yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah berkesempatan hadir pada kali ini, ucapan terima kasih juga sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir mengikuti kegiatan webinar ini dalam rangka diseminasi modul 1.4 dengan harapan bahwa apa yang akan saya sampaikan ini memberikan manfaat buat kita semua selaku pendidik, selaku guru yang mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam melaksanakan tugas kita dalam kehidupan sehari-hari selaku guru di sekolah masing-masing. Baik Bapak Ibu, mungkin tidak memperpanjang untuk pengantarnya, saya izin share screen dulu. Bentar. Sedang berproses. Oke, mudah-mudahan sudah tampil di layar Bapak Ibu. Jadi hari ini saya ingin berbagi tentang pengalaman dan praktik baik yang sudah saya lakukan sehubungan dengan saya selaku calon guru penggerak sudah mempelajari menerapkan apa yang sudah saya pelajari pada modul 1.4 tentang budaya positif. Baik. Bapak Ibu, sesi ini saya akan menyampaikan dulu semua pembahasan terkait dengan materi ini, kemudian nanti kita akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan dicatat dulu nanti kalau dalam penjelasan saya, kalau ada hal-hal yang diragukan yang ingin tanyakan nanti di akhir sesi kita ada sesi tanya jawab. Baik. Jadi salam dan bahagia, jadi ini adalah salam khasnya dari Ki Hajar Dewantara, mengucapkan salam dengan harapan bahwa kita bisa selalu berbahagia. Kalau kita sudah selalu berbahagia, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, saya mendiseminasikan modul 1.4 budaya positif. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, apa itu budaya positif? Bapak Ibu yang sudah terlibat atau pernah mendengar atau sudah melaksanakan mengikuti pelatihan di PMM mungkin sudah akrab dengan budaya positif. Untuk yang belum, budaya positif itu sebenarnya adalah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita masing-masing yang berpihak pada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Nah, barangkali dari pengertian ini Bapak Ibu sudah bisa kira-kira memperkirakan apa saja sih budaya positif yang ada di sekolah kita masing-masing. Insya Allah sebenarnya sekolah kita sudah memiliki masing-masing itu sudah memiliki begitu banyak budaya positif. Namun mungkin kita yang belum memahami mungkin tidak tahu bahwa itu adalah bagian dari budaya positif. Nah, jadi Ki Hajar Dewantara itu menyatakan kita itu sebenarnya budaya positif atau ekosistem positif begitu ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah budaya positif. Jadi kita ambil contoh perbandingannya antara perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Jadi kita ini pendidik ini diibaratkan dengan seorang petani yang kemudian menanam padi yang misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, tapi jadi pendidik itu tidak hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, tapi dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, memberi air, membasmi ulat-ulat, jamur, atau apapun itu hama pengganggu, sehingga kita bisa menghasilkan tanaman yang paling bagus kualitasnya. Jadi begitu juga dengan kita pendidik. Jadi yang dimaksud di sini adalah budaya positifnya. Nah, apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Nah, mungkin ada hal-hal yang baru ya untuk Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma antara stimulus respon, kemudian versus teori kontrol. Yang berikutnya adalah arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia.
Kemudian ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, ada kebutuhan dasar manusia, jadi ada 5 nanti kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada posisi kontrol, 5 posisi kontrol siapa? Posisi kontrol kita selaku guru, kemudian nanti ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nanti kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu, kita lihat dulu mungkin bagaimana perubahan paradigma antara teori kontrol, perubahan paradigma pada teori kontrol sebelum kita lihat nanti perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Jadi ada ahli bernama William Glasser yang menyatakan teori ini dia meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Nah, seperti apa? Seperti ilusi guru mengontrol murid. Apa maksudnya ini? Jadi pada dasarnya kita ini selaku guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut tidak ingin untuk melakukannya. Jadi tidak ada memilih untuk melakukannya. Jadi walaupun sebenarnya kita sebagai guru itu dapat sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid hanya mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi saat itu bentuk kontrol murid itu menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid. Teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak disukai. Jadi ini mungkin relevan ya, kontekstual dengan situasi yang terjadi di sehari-hari di lingkungan pendidikan kita masing-masing begitu. Berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita merasa ketika kita membuat orang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Kita kan sering sekali nih, terutama kepada murid melakukan hal ini. Jadi penguatan positif atau bujukannya adalah bahwa bentuk-bentuk kontrol segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, yang berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, begitu ya. Ini menggunakan kritik dan rasa bersalah, terbalik saya ya. Jadi yang kedua itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Nanti kita bahas apa itu identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang efektif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang ketiga itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini dia. Penguatan positif atau bujukan itu adalah sebenarnya bentuk-bentuk kontrol. Segala sesuatu untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dan perubahan paradigma teori kontrol yang terakhir itu adalah bahwa bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, begitu ya. Jadi kita selaku orang dewasa ini merasa bahwa kita memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, ini mungkin dekat dengan kehidupan kita. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula sebenarnya orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, kalau kita memaksakan seperti itu.
Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Ternyata klik-klik Bu Nova ini mengganggu konsentrasi juga ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana paradigma stimulus respon versus teori kontrol. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Ini stimulus respon ini adalah semacam miskonsepsi sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan yang biasa kita anggap lumrah gitu. Jadi kita lihat bagaimana sebenarnya seseorang itu bisa mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, yang pertama, ini miskonsepsinya adalah stimulus respon, sedangkan yang harusnya adalah teori kontrol. Oke. Yang pertama itu adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita sering melakukan hal ini. Sebenarnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, itu. Berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Nah, ini kan ini kita anggap sesuatu yang lumrah, makanya kita disebutnya miskonsepsi. Sebenarnya bukan sesuatu yang salah, tetapi semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian kita bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, sejalan tadi kan dengan ilusi tadi. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, yang harusnya adalah ini kan miskonsepsinya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian ada model berpikir menang dan kalah. Jadi kita kan ada menang berarti ada kalah. Sebenarnya harusnya model berpikirnya adalah menang-menang. Berikutnya kita masuk kepada makna disiplin. Nah, nanti ada kata-kata disiplin dan ada disiplin positif. Jadi disiplin itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya adalah belajar. Nah, disiplin ini sebenarnya disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, benar kan Bapak Ibu? Coba kita bayangkan yang terjadi di sekeliling kita hari ini. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Nah, yang paling akrab itu adalah disiplin itu kita akrab sekali dengan hukuman. Nah, kita menganggap dengan menghukum itu kita akan mendisiplinkan, kalau kita selaku guru ya, mungkin murid-murid kita dengan hukuman kita sudah menganggap hal itu adalah mendisiplinkan, padahal sebenarnya bukan seperti itu. Oke, jadi disiplin ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Oke, disiplin ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai positif yang ada di sekitar kita. Nah, yang paling dekat dengan kita hari ini, nilai-nilai kebajikan itu adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya banyak lembaga yang memiliki nilai-nilai kebajikan, tetapi sekarang kita selaku guru, pendidik, nilai-nilai kebajikan yang ada di sekitar kita, yang harus kita capai oleh setiap anak atau murid kita di sekolah adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Insya Allah Bapak Ibu yang hadir hari ini sekolahnya sudah menerapkan kurikulum merdeka. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah akrab dengan nilai-nilai kebajikan ini. Jadi nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan nilai-nilai kebajikan universal, sampai kemudian kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka, ada profil pelajar Pancasila, 6 nilai yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa. Berikut saya tampilkan adalah beberapa aksi nyata yang dilakukan terkait budaya positif. Nah ya, atau nilai-nilai kebajikan.
Yang pertama itu, pembiasaan di sekolah, juga di kelas yang saya ampu, adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum memulai kegiatan PBM. Jadi ini rutin, itu, diharapkan dapat menimbulkan nilai-nilai nasionalisme begitu ya, atau berkebinekaan global pada, profil pelajar Pancasila. Kemudian yang berikutnya untuk menumbuhkan nilai-nilai religius, kebetulan yang saya tampilkan sekarang adalah pelaksanaan sholat zuhur berjamaah. Jadi insya Allah ini rutin dilakukan dan mulai tahun pelajaran depan kan kami di sekolah sudah full day, artinya sudah lewat waktu asar baru pulang. Nanti ini akan ditambah dengan pelaksanaan sholat asar berjamaah. Di sekolah saya cukup banyak nilai-nilai religius yang diterapkan seperti pelaksanaan kuliah 7 menit atau apa singkat setiap hari Jumat. Kemudian ada peringatan-peringatan hari besar agama, kemudian ada wirid remaja dilaksanakan sekali 2 minggu setiap hari Sabtu sesudah sholat maghrib sampai menjelang sholat Isya. Kemudian bentuk yang lainnya adalah untuk menumbuhkan berpikir kritis, itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi saya selaku guru berusaha mendesain kegiatan pembelajaran itu supaya menyenangkan bagi siswa, supaya kebutuhan-kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi, sehingga ini menjadi sesuatu yang menarik untuk mereka betah ada di dalam kelas, begitu ya. Mengakomodir semua gaya belajar yang audio, visual maupun yang kinestetik. Berikutnya ini rutinitas kita adalah mewujudkan nilai cinta tanah air, kemudian juga mungkin bisa nilai-nilai berkebinekaan global adalah pelaksanaan upacara bendera dan upacara-upacara pada peringatan hari besar lainnya. Sebenarnya banyak yang sudah saya lakukan terkait dengan nilai-nilai budaya positif ini, baik selaku saya sebagai guru dengan murid maupun saya dengan rekan sejawat lain di sekolah. Nilai-nilai gotong royong juga rutin itu dilakukan. Jadi walaupun tidak mutlak hanya gotong royong yang secara bersama-sama dilakukan oleh sekolah, tetapi juga kegiatan lain. Gotong royong di sini tidak hanya bermakna bahwa siswa melaksanakan kegiatan bersama-sama, misalnya membersihkan lokasi, kelas segala macam, tapi juga banyak untuk kegiatan-kegiatan positif lainnya. Dalam pelaksanaan proyek kami di kelas 10 karena baru kelas 10 untuk tahun ajaran depan itu baru ada kelas 11 untuk kurikulum merdeka, itu kami mengambil salah satu dimensi profil pelajar Pancasila untuk proyek ini adalah bergotong royong pada topik gaya hidup berkelanjutan dengan tema pembuatan dan pengolahan pupuk kompos. Jadi diharapkan kerjasama siswa semuanya agar proyek ini bisa berlangsung dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal. Mungkin itu beberapa Bapak Ibu, banyak sebenarnya budaya positif yang lainnya. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Nah, apa pula ini teori motivasi perilaku manusia? Jadi sebenarnya Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan itu sebenarnya ada motivasi yang mendorong tanpa kita sadari, kan seperti itu. Jadi apa motivasi yang mendorong itu? Nah, dalam teorinya ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Apa itu? Yang pertama itu ya, manusia itu berperilaku itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa maksudnya? Sebenarnya ini adalah bagian atau tingkat paling rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, kemudian sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, secara psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Bapak Ibu pasti bisa rasakan baik pada diri sendiri, pada siswanya, atau pada lingkungan sekitar kita bisa menyaksikan ada mungkin yang motivasi perilakunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sampai hari ini kita sendiri selaku orang dewasa masih kadang-kadang termotivasi karena hal ini ya, karena ada motivasi ketidaknyamanan atau hukuman ini. Yang kedua adalah
Motivasi perilaku manusia itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini motivasinya masih bersifat eksternal ya, datangnya masih dari luar sama dengan motivasi yang pertama tadi. Jadi apa maksudnya? Ini adalah satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Kalau yang yang pertama tadi yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah level yang paling rendah. Setingkat di atas itu untuk mendapatkan atau penghargaan dari orang lain. Jadi di sini orang berperilaku itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, jadi apa yang saya dapatkan kalau saya melakukannya? Jadi hitung-hitungnya imbalan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang di sini tidak senyum-senyum ya, karena teringat kemudian apa yang terjadi situasi di lingkungan sekitarnya begitu ya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Jadi motivasi ini masih eksternal, jadi datangnya dari luar. Oke. Langsung kebayang yang macam-macam ya Bapak Ibu apa yang terjadi di lingkungannya sekaitan dengan perilaku manusia, ternyata ada yang motivasinya ini benar. Dan yang ketiga itu adalah motivasinya untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapannya kita begitu. Jadi orang-orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti seperti apa saya apabila melakukannya. Oke. Kemudian mereka juga melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang memiliki disiplin positif. Jadi ini motivasinya bukan lagi bukan lagi eksternal, tapi datangnya dari diri dan tujuannya supaya memiliki disiplin positif. Oke. Berikutnya. Nah, ketika kita berbicara tentang disiplin positif dan teori perilaku manusia tadi, kita akan dekat dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, apa itu? Kalau hukuman dan konsekuensi mungkin Bapak Ibu sudah akrab ya, tapi barangkali mungkin hal yang baru bagi Bapak Ibu adalah restitusi. Nanti lebih lanjut juga akan dibahas di bagian akhir nanti bagaimana apa itu restitusi dan sebagainya. Tetapi untuk ini kita bahas dulu sedikit. Nah, bagaimana membedakan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi dalam menjalani sebuah peraturan atau sebuah keyakinan, bila ada suatu pelanggaran tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan. Ya, kalau Bapak Ibu yang sudah akrab dengan budaya positif mungkin sudah kenal dengan keyakinan kelas. Nah, tindakan terhadap sesuatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi hukuman dan konsekuensi. Kita akan lihat apa beda hukuman dengan konsekuensi nanti dan kita bandingkan dengan restitusi. Nah, hukuman itu dia bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Satu arah pihak guru yang memberikan dan biasanya tidak direncanakan. Kan saya yakin Bapak Ibu tidak ada yang merencanakan hukuman untuk murid-muridnya di sekolah begitu ya. Besok murid saya akan saya hukum begini. Tidak. Biasanya itu tidak direncanakan. Kemudian tanpa melalui kesepakatan. Saya yakin dan percaya tidak pernah ada hukuman dan kesepakatan. Kalau kesepakatan tawar-menawar akhirnya hukumannya tidak akan terjadi. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Nah, bagaimana dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu sudah disepakati murid, jadi ada kesepakatan kita dengan murid terlebih dahulu. Nah, kalau begini, maka akan begini, kan seperti itu. Kemudian murid tidak nyaman untuk jangka waktu pendek dan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar daripada kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan dengan tawaran bukan paksaan, kemudian selamat bergabung Ibu Kepala Sekolah, terima kasih sudah bergabung. Kita lanjut ya Bapak Ibu.
Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian fokus kepada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti kita lihat apa itu restitusi ya Bapak Ibu. Mungkin ini yang sesuatu yang baru untuk Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah akrab dengan platform Merdeka Mengajar, PMM, ini ada topik khusus yang membahas tentang ini, tentang disiplin positif ini, dan di dalamnya ada restitusi. Oke. Kita lihat. Kita akan melihat bagaimana antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kecil sekali ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa saya bacakan saja ya. Jadi kalau hukuman itu karena dia adalah negatif, itu disebutnya dengan identitas gagal. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu adalah identitas sukses. Jadi dia bagian dari disiplin. Tapi kalau hukuman itu negatif, konsekuensi itu netral, sedangkan restitusi itu positif. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi karena ada kesepakatan sesuatu yang harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan sebuah pilihan. Nah, kenapa disebut sebuah pilihan? Nanti kita lihat. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang kalau hukuman. Sedangkan konsekuensinya tidak nyaman itu hanya untuk jangka waktu pendek, sedangkan restitusi itu bukan membuat ketidaknyamanan, tetapi justru menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Nah, kemudian pada hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Ya, karena kalau yang dihukum tentu ada yang merasa terbalaskan begitu ya, dapat keadilan, kemudian pada konsekuensi korban bisa diabaikan, sedangkan pada restitusi korban mendapatkan ganti. Nah, apalagi kok mendapatkan ganti begitu ya. Kemudian pada hukuman itu murid akan tersakiti. Sedangkan pada konsekuensi murid dibuat tidak nyaman, sedangkan restitusi murid akan mendapatkan penguatan, anak atau siapapun yang direstitusi ya, atau mendapatkan hukuman, konsekuensi, dan restitusi begitu. Kemudian pada hukuman sistem tidak berjalan bila murid tidak takut. Nah ya, jadi tidak akan berjalan kalau murid tidak akan takut. Sedangkan konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, dan restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, kemudian hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, ini dia. Sedangkan konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Nah, kalau hukuman, nah seperti ini mungkin pernyataannya. Peraturannya adalah bla 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 bla, kamu harus begitu. Nah, itu yang kita lakukan pada murid. Sedangkan konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, begitu. Nah, kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, berbeda jauh ya Bapak Ibu dari ketiga hal ini, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini berbeda jauh. Kemudian kalau hukuman itu murid akan membenci peraturan, sedangkan konsekuensi akan menghormati, dan restitusi murid juga akan menghormati dirinya dan orang lain. Bapak Ibu, dari hal yang sudah saya sampaikan ini, Bapak Ibu mungkin bisa merasa-rasakan apa yang terjadi di lingkungan Bapak Ibu selaku guru, muridnya, dan lain sebagainya begitu ya. Oke. Kemudian kemudian kalau hukuman itu metodenya paksaan. Kalau konsekuensi ini adalah stimulus respon, sedangkan restitusi adalah teori kontrol. Ini hal yang sudah kita bahas di bagian pertama tadi. Kemudian pada hukum mendorong menyalahkan diri, kemudian konsekuensi mendorong kepatuhan, sedangkan pada restitusi dia adalah mendorong disiplin positif. Kita lanjut. Mungkin kecil-kecil ya di hadapan Bapak Ibu. Kalau hukuman itu murid atau anak kita belajar menyembunyikan kesalahan. Betul enggak Bapak Ibu? Kalau dia salah, dia pasti menyembunyikan. Sedangkan kalau konsekuensi, ada konsekuensi, murid itu akan belajar taat pada peraturan. Sedangkan restitusi, murid atau anak kita akan belajar bagaimana memecahkan masalah. Nah, harapannya tentu saja di restitusi. Kemudian pada hukuman, dampak pada muridnya adalah mereka marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri gitu.
Mungkin marah ini sering kita temui atau biasanya melawan kepada kita selaku guru ya kalau memberikan hukuman. Sedangkan konsekuensi mereka kehilangan hak, kemudian waktu jeda seorang diri dan adanya penahanan. Bukan penahanan dalam hal ini ya Bapak Ibu. Kemudian restitusi, anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri begitu. Nah, kemudian hukuman ini menyakitkan. Jadi guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Waduh, ini saya langsung refleksi diri ini. Kemudian kalau pada konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Sedangkan restitusi, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid kepada anak. Nanti kita bahas restitusi ya Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang hadir di sini sesuatu yang baru adalah restitusi. Kemudian kita lihat mana yang hukuman, sanksi, dan konsekuensi. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini waktu SD, mungkin SMP sering kita dulu mungkin bertahun-tahun yang lalu. Ini adalah contoh dari hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini adalah hukuman. Kontekstual sekali Bapak Ibu dengan kehidupan kita selaku guru di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan ke sekolah, ini adalah hukuman. Sedangkan mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, nah ini adalah konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mungkin bukan murid disuruh untuk mengenakan sepatu ya, ini murid disuruh melepaskan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, ini adalah konsekuensi. Oke. Kemudian kita lihat apa itu restitusi. Nanti di bawah juga akan dibahas lebih lanjut tentang restitusi ya Bapak Ibu. Sebentar. Oke. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, kita lihat apa itu restitusinya. Sebentar. Kita lihat, ini adalah ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi itu yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, jadi ini ciri-ciri ya Bapak Ibu, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar daripada kesalahan. Jadi dalam restitusi itu, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang atau memperbaiki kerugian yang timbul atau sekedar minta maaf. Nah, karena kalau fokusnya ke sana, maka murid akan berbuat salah, akan fokus pada tindak kesalahan. Betul kan Bapak Ibu? Dan yang bersifat internal, bukannya pada upaya memperbaiki diri yang lebih bersifat internal. Jadi biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi itu sehingga mereka merasa lega dan seolah-olah kesalahan tidak pernah terjadi. Terkadang bisa juga timbul ingin perasaan balas dendam. Nah, bila orang yang berbuat salah sebetulnya merasa tidak rela harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya. Bapak Ibu pasti hari ini sedang memikir-mikirkan di apa yang saya sampaikan barusan, bahwa situasi di lingkungan masing-masing sedang dibayangkan, mungkin merefleksi atau mengevaluasi apa yang sudah terjadi di lingkungan masing-masing. Wah, ternyata benar bahwa yang terjadi sekarang adalah seperti yang saya sampaikan barusan gitu ya. Restitusi sebenarnya juga meliputi usaha untuk menebus kesalahan, tapi sebaiknya merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan. Jadi bukan kita yang memaksa muridnya begitu. Yang berikutnya adalah
Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Nah, gimana pula memperbaiki hubungan? Restitusi itu tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi itu juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Nah, restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Nah, gitu. Kemudian tadi kan ada hukuman ya Bapak Ibu, ada konsekuensi dan ada restitusi. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi tawaran. Jadi ini adalah proses penyelesaian masalah tidak dengan hukuman dan konsekuensi tetapi dengan restitusi begitu. Restitusi itu adalah tawaran bukan paksaan. Ya apa pula maksudnya itu. Jadi restitusi yang dipaksa, kalau ada proses restitusi yang dipaksa sebenarnya itu bukan restitusi tapi adalah konsekuensi. Jadi bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya. Misalnya mereka sebenarnya tidak suka konsekuensi yang guru sarankan, mungkin mereka mungkin akan setuju dan akan melakukannya, tetapi mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari kehilangan kebebasan atau diasingkan dari kelompok. Begitu. Mereka akan percaya kalau mereka menyakiti orang, maka mereka juga tersakiti. Maka mereka pikir itu impas. Jadi seorang anak, contoh seorang anak yang memukul temannya akan mengatakan, kamu boleh pukul aku balik biar impas. Nah, mereka memaksa melakukan restitusi bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan. Saya ingat itu bertahun yang lalu pernah terjadi di lingkungan saya juga ada dalam sistem itu ketika kita melakukan ini ya, ketika ada seorang anak melakukan hal yang sama balik kepada temannya, kita menganggapnya sudah impas, ternyata bukan seperti itu begitu. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, apa pula maksudnya? Jadi dalam proses restitusi kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, untuk membimbing proses pemulihan diri ini, guru bisa bertanya kepada mereka, apa bentuk pertanyaannya untuk melihat ke dalam diri itu, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang seperti itu? Gitu. Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Atau kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya dan lain sebagainya? Jadi itu untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada diri anak dengan bertanya seperti itu. Jadi kalau guru melihat rasa bersalah di wajah murid, maka guru harus cepat-cepat mengatakan tidak apa-apa kok berbuat bersalah. Kita kenyataannya mungkin sampai hari ini di lingkungan kita masih sering kalau kita malah justru senang ketika anak merasa bersalah. Jadi bukan itu sebenarnya. Justru kalau kita melihat seperti itu, kita harus menyatakan tidak apa-apa kok berbuat salah begitu ya. Kemudian yang berikutnya, restitusi itu mencari, ini ya Bapak Ibu ciri berikutnya, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakan pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka penuhi, demikian juga dengan kebutuhan orang lain. Kemudian restitusi itu adalah cara yang paling baik. Nah, apa pula maksudnya dengan restitusi cara yang paling baik? Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Jadi kalau ada ahli menyatakan bahwa William Glasser menyatakan bahwa orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri, sedangkan orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi adalah orang lain. Jadi kalau ada orang-orang yang membahas orang lain, mengevaluasi orang lain, itu sebenarnya adalah orang-orang yang tidak bahagia, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bahagia, kita justru mengevaluasi diri sendiri begitu. Kemudian berikutnya restitusi adalah cara yang paling baik. Ini sudah tadi ya Bapak Ibu ya. Berikutnya restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, apa maksudnya itu? Jadi dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang seperti apa dan itu
adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Jadi ketika Bapak Ibu membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan, Ibu, Bapak tidak perlu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini. Maksudnya Ibu atau Bapak, misalnya saya Ibu nih, Ibu tidak mempersalahkan apa yang kamu lakukan hari ini. Tapi mari kita berbicara tentang apa yang kamu lakukan besok. Kamu bisa saja minta maaf, tapi orang lain lebih suka mendengarkan apa yang akan kamu lakukan dengan lebih baik lagi. Jadi itu. Jadi fokusnya bukan tindakan tapi pada perubahan karakter. Kemudian restitusi itu menguatkan. Ini menguatkan. Jadi apa maksud restitusi menguatkan? Jadi seperti ini, bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik? Jawabannya adalah tentu saja bisa. Ini melakukan kesalahan loh. Jadi kenapa bisa? Asalkan dia bisa belajar dari kesalahan itu. Apa maksud dari kalimat kita bisa lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan? Nah, kita saja sering menggunakan kata-kata ini. Lebih kuat maksudnya di sini tentu saja bukan alam, tapi kuat dari sini adalah bahwa kita artinya adalah menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Guru bisa juga bertanya apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri dan bagaimana kamu akan berubah. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Nah, apa maksudnya? Jadi dalam restitusi itu nanti ada ya guru menstabilkan identitas murid. Jadi ada langkah restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Jadi tidak fokus pada kesalahan. Jadi kita tidak berbicara tentang kesalahan kamu bla 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 gitu, tidak. Tapi kita fokus pada tidak fokus pada kesalahan, tapi kemudian tidak juga mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi bagaimana solusi dari permasalahan itu. Nanti saya akan tayangkan juga Bapak Ibu video bagaimana saya melakukan restitusi begitu ya. Pak Ibu pasti bingung nih dari tadi Bu Suci ngomongin restitusi, apa yang restitusi ini yang tadi. Kemudian terakhir itu restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tadi ini bagian dari pengertian restitusi juga ya Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat dalam hal ini adalah praktik yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering sekali memisahkan anak-anak dari kelompoknya. Misalnya anaknya tidak kooperatif pada saat kegiatan yang kita lakukan, dia tidak mendengarkan kita selaku guru, kemudian anak itu disuruh keluar dari kelompoknya. Bapak Ibu, ini masih sering terjadi kan di lingkungan kita, atau kita pisahkan, kita minta duduk sendiri di ujung, di sudut, pokoknya berpisah dari teman-teman, atau disuruh keluar kelas gitu ya, ke kantor, mungkin seringkali dibiarkan tanpa pengawasan. Tidak buat tugas silakan keluar, buat dulu tugas baru boleh masuk, itu kan tidak ada pengawasan. Nah, kalau misalnya ada anak remaja nakal, orang tua menyuruh pergi dari rumah kan nih, misalnya orang tua silakan keluar dari rumah seperti itu ya. Padahal kalau mereka jauh dari orang tuanya jadi tidak bisa mengajari mereka dan mereka tidak belajar nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Ternyata hari ini memisahkan anak itu bukan sesuatu solusi. Jadi menyuruh mengerjakan di luar sampai itu bukan sesuatu solusi. Sebenarnya betul kan dalam kenyataan sehari-hari kita lihat hari ini bahwa ketika anak tersebut dipisahkan dari kelompoknya bukan solusi yang ada. Kadang-kadang mereka tidak bekerja sesuai yang diharapkan, tidak melakukan hal yang sesuai yang kita harapkan, malah mereka kemudian menggunakan kesempatan itu untuk bermain-main atau membuat hal lain. Jadi kalau mereka dipisahkan, kemudian misalnya anak ini kemudian berpisah dengan orang tua, mereka tidak lagi belajar dengan nilai-nilai kebajikan begitu ya. Dan kalau mereka tidak belajar, bagaimana nasib generasi kita ke depan? Kalau kita menjauhkan mereka selaku remaja-remaja kita, bagaimana maka mereka akan putus hubungan dengan kita. Bayangkan apa yang akan terjadi ke depan. Kita tidak bisa memberikan penguatan dari nilai-nilai kebajikan yang ada. Jadi kalau kita pisahkan ketika mereka berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak itu untuk menjadi lebih baik, hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi itu mungkin sedikit mengenai restitusi ya Bapak Ibu. Pembahasannya. Jadi ternyata Bapak Ibu mungkin bisa refleksi dan evaluasi apa yang terjadi di lingkungan. Proses restitusi itu proses yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sekarang hari ini ternyata tidak akan memberikan hasil yang positif begitu ya. Oke, nanti kita belajar lagi bersama-sama bagaimana melaksanakan restitusi.
Kemudian, nah ini lagi dihukum oleh penghargaan. Oke. Nah, ini juga sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Oke. Kita kan seringkali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar mereka berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru. Kalau kamu bisa begini, 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 dikasih ini. Kalau puasa kamu penuh, kalau anak di rumah ya, kalau bisa begini, begini. Sebenarnya kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Benar tidak Bapak Ibu? Ketika kita beranggapan memberikan penghargaan, memberikan iming-iming lah begitu ya, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau tidak akan melakukannya. Dengan memberikan hal tersebut, kita beranggapan mereka akan melakukannya. Itu yang terjadi. Oke. Jadi ada ahli namanya adalah Alfikon. Dia mengemukakan baik penghargaan atau maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Alfikon ini, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, ini kan ada penghargaan tidak efektif ya Bapak Ibu ya. Jadi mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi makanya dihukum oleh penghargaan. Kita lihat, penghargaan itu tidak efektif. Nah, kenapa tidak efektif? Ini lain-lain saja yang dibahas ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum belum pernah menerima materi tentang ini akan menjadi tertarik malam ini. Kalau telah tidak secara daring, mudah-mudahan kita bisa lanjut nanti secara luring, kita bisa membahas lebih detail tentang hal ini. Selamat bergabung Ibu Dewita. Jadi penghargaan itu tidak efektif. Jadi kenapa tidak efektif? Ya, sebentar. Jadi suatu penghargaan itu adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, jika Anda mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka Anda akan merasa kecewa. Jadi misalnya saya ini mengharapkan suatu penghargaan dan saya tidak mendapatkannya, saya akan kecewa dan berkecil hati, dan serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha lebih keras sebelumnya. Kita sering kan Bapak Ibu dalam kenyataan hari ini, misalnya ini mau ikut kegiatan ada hadiahnya bla 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 atau ada penghargaannya ini. Kadang-kadang tahun ini kita ikut, tahun depan kita merasa si A aja yang akan menang, si B aja yang akan dapat, si C aja yang akan dapat. Jadi kita tidak akan berusaha lebih keras sebelumnya karena sebelumnya kita sudah merasa kita berusaha dan kita tidak mendapatkannya begitu. Jadi penghargaan itu tidak efektif. Kemudian jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Coba diinap-inapkan Bapak Ibu, betul enggak pernyataan ini? Kemudian ini contohnya ya. Misalnya nih ada orang yang pengen berhenti merokok atau orang yang pengen diet nih. Kayak saya nih diet, dikasih menguruskan badan, kemudian dikasih penghargaan. Itu studi hasil pengamatan menyatakan itu hampir tidak berhasil. Jadi motivasinya mungkin memang harus dari luar tanpa adanya penghargaan. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan lah, apalagi ini penghargaan merusak hubungan begitu ya. Jadi ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, betul enggak? Kondisinya seperti ini merusak hubungan. Jika seorang guru nih, kita sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya, mereka tidak akan bersikap jujur pada guru tersebut. Nah, gitu. Penghargaan itu juga menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Ya, betul. Saya hari ini adalah mungkin produk penghargaan di masa lalu begitu ya, produk pendidikan yang memberikan penghargaan di masa lalu sehingga betul ada persaingan di dalam kelas itu.
Jadi persaingannya malah menjurusnya sudah tidak sehat lagi. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ya kan Bapak Ibu? Si A aja yang akan juara atau si B aja yang akan dapat, sehingga mereka akan berhenti mencoba, berhenti. Nah, kemudian dihukum oleh penghargaan lagi. Apa yang berikutnya? Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Nah, apalagi maksudnya? Nah, ini berdasarkan riset ya Bapak Ibu. Dalam sebuah riset, dalam sebuah percobaan, pernah ada ini dari literatur yang dibaca, seorang anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika tersebut sama atau berbeda. Nah, gambar-gambar tersebut hampir sama, hanya dari tapi gambar-gambar tersebut hampir sama. Kemudian beberapa dari mereka itu diberi penghargaan dalam bentuk apa? Dalam bentuk hadiah. Hadiahnya uang. Pada saat memberikan jawaban yang benar. Sementara yang lainnya tidak. Nah, hasilnya adalah anak laki-laki yang dibayar itu membuat lebih banyak kesalahan. Nah, itu dia. Jadi mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan itu menurunkan kualitas. Nanti kita refleksi dan evaluasi aja Bapak Ibu apa yang terjadi di lingkungan kita. Jadi pengamatan itu, kenapa dianggap penghargaan itu menurunkan kualitas? Itu pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar. Ini literatur yang saya baca Bapak Ibu ya, universitas. Pada saat mereka belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama, seiring waktu mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada yang dibayar nih setiap judul yang diberikan, berita utama yang mereka hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya kemudian semakin berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus-menerus menjadi lebih baik. Jadi gitu. Ternyata diberikan penghargaan itu menurunkan kualitas, jadi itu. Kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas. Nah, betul enggak ya? Nah, kenapa dianggap penghargaan itu mematikan kreativitas? Jadi murid-murid nih, contoh murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Betul enggak Bapak Ibu? Biasanya yang alamiah itu justru akan lebih natural, akan lebih bagus hasilnya. Kemudian penelitian juga menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah pekerjaan penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan hadiah. Betul tuh. Sesuatu yang alamiah itu justru akan lebih memunculkan kreativitas. Nah, yang berikutnya adalah penghargaan menghukum. Ya Allah, kok penghargaan menghukum? Mungkin ada yang komennya seperti itu ya. Jadi penghargaan menghukum itu, menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya nih dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Cuma bentuknya aja yang terlihat berbeda ya Bapak Ibu ya. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Jadi penghargaan akan terlihat seperti hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Betul enggak Bapak Ibu? Oke. Mungkin bukan dihukum ya, tapi akan jadi pikiran secara terus-menerus, itu kan sudah merasa terhukum sebenarnya Bapak Ibu. Mungkin itu dihukum oleh penghargaan ya. Mudah-mudahan kalau ada hal yang perlu didiskusikan, silakan Bapak Ibu catat dulu, nanti kita bahas pada sesi diskusi. Berikutnya adalah ada lagi namanya keyakinan kelas. Nah, jadi gimana membentuk disiplin positif itu ada namanya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas bukan peraturan kelas ya Bapak Ibu. Kenapa keyakinan kelas? Mungkin begitu seperti itu ya. Sebenarnya ini adalah kita lihat apa bedanya.
keyakinan kelas ini sebenarnya adalah kesepakatan dari semua kita, kalau di kelas tentu dengan siswa yang di kelas, tentang nilai-nilai kebajikan yang akan diterapkan secara bersama-sama. Jadi disepakati bersama-sama untuk kemudian diterapkan secara bersama-sama. Selamat bergabung Ibu Yusparni Yeti. Oke. Nah, apa yang membedakan antara apa itu kesepakatan kelas seperti yang sudah, maaf ya, keyakinan kelas. Bundo, bergabungnya Bundo ternyata mengganggu konsentrasi. Bukan mengganggu ya Bundo, jadi belibet. Jadi kesepakatan itu seperti yang disampaikan tadi adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi untuk kita taati secara bersama-sama, jadi disepakati oleh semua warga kelas, kemudian disepakati dan ditaati dan dilaksanakan secara bersama-sama. Tetapi dia harus terlepas dari latar belakang suku, negara, kemudian bahasa ataupun agama. Jadi kita nggak boleh bahasa agama, bahasa, suku, apapun hal-hal yang sakut negara. Jadi kesepakatan keyakinan kelas ini dia bersifat abstrak yang berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara universal. Nah, apa bedanya dengan kesepakatan kelas? Kalau kesepakatan kelas itu lebih mirip kepada peraturan. Jadi kepada peraturan, kemudian dia lebih detail dan lebih rinci. Nah, berikutnya, nah kita lihat. Nah, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, kita lihat apa beda antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Misalnya kesepakatan kelasnya adalah mendengarkan Bapak. Jadi Bapak Ibu lakukan ini dengan murid Bapak Ibu supaya apa? Supaya ada perubahan sikap dan tingkah laku dalam proses Bapak Ibu murid dalam kelasnya masing-masing. Mudah-mudahan kalau lebih jauh kita bisa bikin dalam bentuk kesepakatan sekolah. Jadi tidak lagi dalam tata tertib atau aturan yang kemudian menghukum murid. Jadi seperti menghukum atau ada konsekuensi yang harus mereka terima begitu ya. Tapi bikin kesepakatan yang mana datangnya dari mereka, disepakati dengan mereka, kemudian jadikan keyakinan kelas. Jadi apa contohnya? Misalnya mendengarkan ketika guru atau teman berbicara. Nah, tidak menyela pembicaraan. Nah, ini kan hal-hal normatif ya Bapak Ibu, kadang-kadang etika dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika Bapak Ibu sepakat, sebentar. Oke, Marisa Nelly udah bergabung. Ketika Bapak Ibu, ketika murid-murid dan Bapak Ibu yang membersamai di kelas sudah sepakat bagaimana kemudian kita dalam kelas mendengarkan ketika guru atau teman berbicara dan tidak menyela, sebenarnya nilai-nilai keyakinannya adalah menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, bisa juga saling menyayangi. Atau begitu, datang dan pulang tepat waktu. Nah, kemudian memakai seragam sesuai jadwal. Diminta izin ketika keluar kelas itu adalah bagian dari nilai disiplin. Jadi itu keyakinan. Jadi dari kesepakatan itu diambil nilai itu yang membedakan antara kesepakatan dengan keyakinan. Kemudian misalnya melaksanakan piket kelas, nah, gitu kan, melaksanakan piket kelas seperti itu. Itu adalah bagian dari bertanggung jawab. Kemudian membantu teman yang sedang kesulitan, misalnya itu adalah keyakinannya adalah menghargai teman. Jadi ini yang membedakan antara kesepakatan dengan keyakinan kelas. Seperti yang disampaikan di slide sebelum ini, kalau keyakinan itu dia bersifat abstrak. Jadi abstrak ya Bapak Ibu, misalnya sedangkan kalau kesepakatan itu lebih rinci dan detail dan mirip peraturan. Misalnya melaksanakan tugas piket kelas begitu ya. Nah, itu kan adalah bentuk daripada kesepakatan. Nah, keyakinannya apa? Bertanggung jawab. Jadi dia abstrak seperti itu. Oke. Jadi dari beberapa hal yang dibahas tadi, kan judul yang saya tadi tampilkan di awal adalah budaya positif. Jadi budaya positif itu kita mengharapkan di lingkungan kita akan terbentuk budaya positif, boleh diawali dengan peraturan kelas, kemudian kesepakatan kelas, setelah itu ada keyakinan yang lebih besar. Kalau keyakinan kelas ini sudah terlaksana, semua anggota kelas bertanggung jawab penuh atau terhadap keyakinan yang sudah disepakati bersama-sama untuk menaati, maka akan tercipta lingkungan positif. Bila lingkungan positif sudah tercipta, maka budaya positif akan mudah menjalankannya di sekolah. Oke.
Alhamdulillah 21 orang ya. 20 orang, 21 sama saya. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk berikutnya, nah Bu Suci ini kan cerita saja nih keyakinan kelas begitu ya. Gimana sih cara melakukan keyakinan kelas? Yang pertama itu mempersilahkan murid-murid bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu mereka sepakati di kelas. Jadi kita mulainya dari kesepakatan ya Bapak Ibu, peraturan kesepakatan, kemudian baru keyakinan. Tanya kepada murid kita apa sih yang mereka mau. Mereka mau seperti apa, mau kelas yang seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian mencatat semua masukan para murid tersebut di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Jadi kan pribadi, kemudian dicatat di depan, dirangkum ya begitu ya Bapak Ibu ya, dirangkum karena barangkali ada pendapat yang sama begitu atau yang mirip. Kemudian disusunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya tidak boleh terlambat. Nah, itu kan kalimat negatif. Kalimat positifnya hadir tepat waktu begitu ya. Jadi nuansanya positif selalu. Kemudian nanti setelah ada kesepakatan segala macam kita tarik ya nilai keyakinan seperti yang disampaikan tadi. Setelah itu selesai dibuat, maka semua warga kelas setelah keyakinan itu ada, semua warga kelas silahkan kita tinjau ulang, kita bahas lagi, kemudian kita setujui bagaimana bentuk menyetujuinya, kita tanda tangani bersama termasuk Bapak Ibu guru. Kenapa? Bapak Ibu guru harus komit dengan apa yang menjadi kesepakatan tersebut. Kemudian keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau tempat yang mudah terlihat oleh warga kelas begitu ya. Jadi semacam pengingat diri. Bapak Ibu, saya ingin menayangkan video mengenai bagaimana proses pembentukan kesepakatan kelas ini, tetapi saya coba ya, saya ini coba mudah-mudahan bisa. Sebentar. Mudah-mudahan sabar ya, hampir 1 jam video keyakinan kelas. Oke. Karena di slide yang barusan itu saya tidak bisa, ini mungkin karena terlalu berat ya, ukuran filenya terlalu besar, sehingga saya tidak bisa upload tadi. Saya ada di grogi ya, lupa di mana letak file. Oke. Oke, mudah-mudahan bisa yang ini. Oke. Mohon bersabar. Nggak bisa dengar ya? Nggak bisa dengar Bapak Ibu? Mohon responnya dulu. Dari video yang saya tampilkan barusan, apakah Bapak Ibu bisa mendengar? Bisa, Bu. Oh, bisa. Terima kasih, Pak. Saya ulang lagi, maaf. Tapi gambarnya nggak bergerak. Nah, iya itu. Gimana tuh, Pak Angga? Atau saya mau ini ya, mudah-mudahan bisa. Belum muncul. Ya, oke, OTW. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sehat semua. Alhamdulillah kita sudah berjumpa lagi di awal semester untuk pembelajaran kimia. Insya Allah pada semester ini akan belajar bersama saya. Gimana nilai semester lalu? Alhamdulillah luar biasa. Nilainya ada yang luar biasa, ada yang biasa-biasa saja. Baik anak-anak, sama seperti semester lalu, mulai proses PPM kita di semester ini. Kalau semester lalu kita Bapak Ibu hanya dengar suara ya? Nggak gerak videonya ya? Betul Bapak Ibu? Ada gerak Bu, ada Bu gerak. Cuman agak lambat mungkin ada. Gerak tapi slow motion Bu. Oh ya, kenapa itu ya? Jaringan mungkin itu Bu. Jaringan.
Oke, saya coba percepat aja videonya ya, menampakkan poin-poin. Jadi ini penjelasan tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan itu bukan peraturan karena datangnya semuanya dari Anda. Jadi yang datang apa dengan proses pembelajaran kita satu semester itu sudah Anda silakan semester lalu. Hari ini kita kembali memperbarui itu, tapi bukan kesepakatan kelas lagi, kita naikkan satu level lagi menjadi keyakinan kelas. Jadi gimana tuh keyakinan kelas? Masih mirip-mirip dengan kesepakatan, tetapi kita akan mengambil nilai-nilai apa yang terkandung dari apa yang sudah menjadi kesepakatan yang kita tawarkan atau meletakkan dan kita sepakati bersama. Oke, jadi pada ini Ananda akan diminta mencurahkan pendapatnya, mencurahkan keinginannya, baik seperti apa kelas ini selama satu semester belajar dengan saya. Kalau ini masih jelas, disampaikan dan saya sarankan. Oke, saya percepat ya Bapak Ibu. Jadi tadi penjelasan, ini masih penjelasan apa itu kesepakatan kelas, dan keyakinan. Oke, karena itu begitu Ibu akan kembalikan ini. Jadi selanjutnya itu meminta murid untuk mencurahkan kira-kira mau seperti apa kelasnya, apa yang akan menjadi kesepakatan yang kemudian nilai-nilainya kita yakini. Jadi dalam hal ini dilakukan murid menuliskan dalam kertas sticky notes ya. Jadi mereka menuliskan pribadi masing-masing yang kemudian akan kita rangkum. Kita lihat dulu. Oke, silakan sampaikan. Oke, dan ini guru membagikan dibantu sama murid ya. Oke, murid menuliskan. Semuanya berlaku ya dan dipatuhi dan ditaati secara bersama. Jadi dipatuhi dan ditaati. Jadi murid-muridnya sedang menuliskan kira-kira nilai-nilai apa yang mau diyakini di kelas, tapi diawali dulu dengan kesepakatan kelas. Saya percepat ya Bapak Ibu. Karena setelah murid-murid ini menuliskan di kertas sticky note, kemudian mereka diminta menempelkannya ke depan. Jadi semuanya nanti bisa melihat kira-kira apa yang dituliskan. Ini saya percepat videonya. Nah, tempatnya. Oke. Ya, oke. Menjaga kebersihan dan keindahan kelas sudah ada? Sudah. Kemudian jadi guru kan murid menyampaikan bermacam-macam itu kesepakatan yang ingin disampaikannya sesuai dengan yang mereka mau. Yang aneh-aneh juga akan muncul nanti Bapak Ibu. Jadi mohon diarahkan saja ke hal-hal yang positif. Jadi berikutnya adalah guru itu mencatat ya nilai kesepakatannya karena akan banyak kesepakatan yang ditemui itu mirip atau sama. Jadi dirangkum dulu kira-kira apa yang akan menjadi kesepakatannya. Oke, dirangkum satu-satu dari semua murid yang hadir. Kira-kira waktu itu ada sekitar 30 orang, 30 direkap dulu kira-kira nilai-nilai atau kesepakatan apa yang mereka sepakati secara bersama-sama. Yang muncul dari dirinya dulu untuk disepakati secara bersama-sama. Jadi ini yang dilakukan oleh guru. Kebersihan sama, datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, oke sama. Oke sama. Ini besar sekali tulisannya. Datang ke kelas tepat waktu. Oke, tidak makan dan minum di kelas. Dilarang mencontek. Sudah dilarang. Ini meninjau kembali daftar pendapat yang sudah dicatat tadi ya. Oke, saya percepat ya Bapak Ibu. Oke. Hormati. Menghormati dan menghargai. Mungkin begitu ya. Nah, jadi dari kesepakatan yang sudah dimunculkan tadi, guru memandu. Jadi datangnya tetap dari siswa, guru memandu kira-kira nilai-nilai keyakinan apa yang akan disepakati secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan yang sudah dirangkum tadi.
menghormati, Ini saling menghormati dan dan menghargai. kira-kira ada nggak yang sama? Ini dan 15-nya kan ada yang nilainya mirip ya. Jadi saling menghargai sesama teman. Ini kita anggap sudah ya. Kemudian ada lagi bersahabat dengan semua orang, ya sama ya. Kemudian menjaga kehormatan kelas. Jadi dari beberapa nilai kesepakatan itu bisa ditarik menjadi satu nilai keyakinan seperti itu. Seperti ini saling menghormati, menghargai sama teman, dan beberapa tadi ada 3 nilai kesepakatan yang kemudian menjadi satu nilai keyakinan. Berbicara dengan tentu saja. Oke, sudah selesai. 15, 4 kesepakatan kita bisa punya satu nilai keyakinan yang harus kita jalani bersama. Oke, berikutnya bertanggung jawab atas kewajiban kelas. Bersih. Kenapa bertanggung jawab? Nilai berbeda itu. Bertanggung jawab. Oke, saya percepat ya Bapak Ibu. Jadi boleh. Sebenarnya banyak juga nilai-nilai jalan ini juga. Jadi setelah nilai-nilai ini disepakati, kemudian ditinjau ulang ya. Ditinjau ulang, dituliskan dalam sebuah kertas ini. Nah, kemudian bagian akhir itu adalah kita sudah menyelesaikan proses keyakinan kelas. sebentar. Jadi setelah selesai semua nilai-nilai keyakinan kelas itu disepakati, sebagai bentuk komitmen semua warga kelas menandatanganinya termasuk Bapak Ibu guru sendiri. Jadi Bapak Ibu guru juga harus komit, tidak hanya itu. Oke. Nah, sampai di sini. Nah, ini saya selaku guru juga ikut menandatangani. Melaksanakan keyakinan ini. Oke. Kita sudah setuju semua ya. Nah, Bapak Ibu setelah semua sepakat dan menandatangani, nanti ini ditempelkan di dinding kelas yang bisa dilihat oleh semua warga kelas. Jadi bisa dilihat oleh semua warga kelas. Oke, saya lanjutkan yang tadi ya Bapak Ibu. Sedikit lagi Bapak Ibu, sudah hampir 1 jam. Oke, jadi tadi kita sudah lihat bagaimana video pembentukan keyakinan kelas. Nah, yang berikutnya itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi apa pula ini 5 kebutuhan? Bapak Ibu kalau mendengarkannya nanti pikir oh iya nanti. Oke. Jadi semua orang itu senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Jadi bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi 5 kebutuhan dasar ini Bapak Ibu bukan hanya murid saja, kita orang dewasa saja masih punya ini, masih punya kebutuhan dasar kita selaku manusia. Nah, apa saja yang 5 itu? Nah, kan begitu. Tidak terdengar suaranya. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Bu Mel. Ini kan untuk tadi. Baik, saya ulang ya Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar itu apa saja? Nah, ini semuanya yang ada dalam ini tadi, yang ada dalam lingkaran ini Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan untuk survive ya Bapak Ibu. Jadi kebutuhan yang paling dasar, yang bersifat Dunyadi kok masuk keluar ya, kelempar ya. Yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, masalah kesehatan, rumah, makanan. Kalau dulu kita kenalnya adalah sandang papan pangan ya Bapak Ibu, waktu sekolah kan sandang papan pangan. Kemudian kebutuhan biologis bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi komponen psikologis pada kebutuhan ini itu meliputi akan perasaan aman. Jadi akan perasaan aman. Itu kebutuhan yang pertama. Yang berikutnya, mudah-mudahan kelihatan jelas di layar Bapak Ibu, adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang
dan rasa diterima. Jadi ada kebutuhan untuk diterima, untuk berbuat, Bapak Ibu. Jadi kebutuhannya adalah untuk disayangi, diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa bagian dari satu kelompok. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan kelompok dimanapun. Jadi biasanya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang, rasa terima yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena mereka suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Bapak Ibu, mungkin kalau kita ingat-ingat perilaku anak-anak kita menemukan hal-hal seperti ini. Jadi saya pernah dalam kasus di sekolah itu, dalam kasus anak, jadi waktu itu saya mendengar seorang siswa yang kemudian ada kasus diselesaikan oleh wali kelas dengan pemanggilan orang tua, begitu ya. Dalam proses selanjutnya ternyata dia hanya butuh belayan dan sentuhan dari orang tuanya, butuh apa ya, kata-kata manis dari orang tuanya, karena dalam kehidupan sehari-hari dia selalu menyaksikan orang tuanya ini bertengkar begitu. Jadi ada kebutuhan yang tidak terpenuhi pada dirinya, kemudian dia berontak. Kasusnya waktu itu adalah anak ini mungkin keluar dengan teman laki-lakinya, kemudian direspon oleh wali kelas dan lain sebagainya. Kemudian dia protes, dia merasa tidak ada yang perhatian di rumah itu, sehingga teman laki-lakinya ini yang peduli. Dia mau membuat tugas, dia mau fotokopi, bersedia untuk mengantar ke sana ke sini. Ternyata adalah kebutuhan akan kasih sayangnya itu yang tidak dia dapatkan secara maksimal mungkin di rumah. Jadi ini mungkin kasus ini ketika Bapak Ibu punya murid, oh ini ada kasus ini, ternyata ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Yang berikutnya adalah penguasaan, ini di bagian kiri. Jadi kebutuhan pengakuan dan atas kemampuan. Jadi penguasaan ini di sini adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga. Jadi kalau kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan dan bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Nah, itu kebutuhan akan penguasaan. Itu yang ketiga ya Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah kebutuhan akan kebebasan. Nah, ini yang di kanan bawah. Kebutuhan akan kebebasan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan sedang mencoba hal baru dan menarik. Bapak Ibu, mungkin dari kasus-kasus siswa kita di sekolah kita bisa melihat ternyata ada yang butuhnya dengan ini. Anak yang lompat ke pagar itu salah satu kebutuhannya yang belum terpenuhi menurut saya adalah kebutuhan kebebasan ya mungkin. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah itu yang terakhir ya, yang warna orange itu adalah kesenangan. Jadi kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan ini untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya Bapak Ibu. Jadi menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jadi anak-anak yang dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi, kemudian mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Kalau anak-anak di SD mungkin masih banyak ini. Kalau anak SMA masih ada enggak ya yang menggemaskan? Oke, berikutnya. Ini 5 posisi. Berikutnya kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Nah, apa pula ini 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat-lihat ini kira-kira Bapak Ibu yang hadir hari ini berada di posisi yang mana dari 5 posisi kontrol. Yang diharapkan tentu saja paling levelnya paling tinggi. Oke, kita refleksi sekaligus evaluasi diri. Yang pertama itu adalah Bapak Ibu posisi kontrolnya itu adalah penghukum. Nah, penghukum ini, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Jadi begini, seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan seperti yang disampaikan bahwa sekolah itu memerlukan sebuah sistem atau alat. Nah,
apa contohnya, atau patuhi aturan, atau awas, itu kamu selalu salah. Pasti selalu yang terakhir selesai begitu ya, itu contoh penghukum. Biasanya nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Astagfirullah, saya tadi pagi sedang melakukan ini, lalu tiba-tiba tersadar. Nanti saya cerita sama Bapak Ibu. Oke, nah apa yang akan terjadi ketika anak-anak kita berada di posisi ini? Kan misalnya nih, terlambat lagi, pasti terlambat. Kamu saja yang terlalu terlambat, seperti itu ya. Kapan kamu bisa datang tepat waktu gitu kan? Nah, bagaimana ketika Bapak Ibu berbicara seperti ini kepada murid yang terlambat? Bapak Ibu tahu enggak hasilnya? Kemungkinan itu muridnya akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa saja sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, mejanya, makanya meja kita penuh coretan ya Bapak Ibu. Mungkin lebih buruk lagi, ketemu mungkin kendaraan Bapak Ibu bisa digores atau bannya dikempeskan, bisa jadi seperti itu. Jadi ini posisi kita sebagai penghukum. Saya yakin masih banyak di lingkungan Bapak Ibu. Yang berikutnya itu adalah pembuat rasa bersalah. Nah, apa pula itu pembuat rasa bersalah? Nah, pada pembuat rasa bersalah ini biasanya guru-guru akan bersuara lebih lembut. Jadi pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar akan lembut seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Bapak Ibu, kita sering ya melakukan ini. Betul Bapak Ibu, silakan senyum-senyum sendiri. Oke, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan mengecewakan orang lain. Jadi kalau pembuat rasa bersalah itu mungkin nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya juga, kemudian dan hasilnya apa? Nah, bagaimana kalau murid kita lakukan seperti itu? Hasilnya itu murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak atau bapak gurunya, kemudian akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Nah, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum. Jadi kalau guru penghukum di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti ini yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti orang lain. Nah, ini masih kita temui ya Bapak Ibu, kadang-kadang mungkin kita masih berlaku seperti itu. Yang ketiga, posisi kontrol kita itu adalah sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman ini dia tidak akan menyakiti murid, namun tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, apa bentuk contohnya berkata, "Ayo bantulah demi ibu ya, demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini begitu. Ya sudah kali ini tidak apa-apa ya, biar ibu saja membereskan." Misalnya seperti itu. Itu kan memposisikan diri sebagai teman. Nah, hal negatif dari posisi ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka muridnya akan merasa kecewa dan berkata, "Saya mungkin dalam hati mungkin bisa jadi saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya gitu." Jadi mereka merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Nah, kalau nada teman ini biasanya nadanya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh itu merapat pada murid, mata dan senyumnya juga berkata. Kita mungkin berpikir ketika Bapak Ibu membaca posisi teman ini adalah posisi yang paling baik, ternyata belum tentu Bapak Ibu. Karena hasilnya pada posisi ini itu murid akan merasa senang dan akrab dengan Bapak Ibu guru. Ini termasuk dampak positif, hanya saja di sisi negatifnya menjadi tergantung kepada Bapak Ibu. Bila ada masalah dia berasa akan mengandalkan Bapak Ibu untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, apa dia akan berbuat apabila ada guru yang menyuruhnya begitu ya. Mungkin ini juga pernah, kita mungkin semuanya sudah pernah di posisi 1, 2, 3 ini. Kita lihat yang posisi yang keempat itu selaku pemantau. Apa pula pemantau ini? Jadi memantau itu kan berartinya adalah mengawasi begitu ya. Jadi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau biasanya adalah berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, apa contohnya? Misalnya kita berbicara pada peraturannya apa yang kamu lakukan, sanksi dan konsekuensinya apa, seperti itu ya.
ya. Biasanya nada bicaranya adalah datar dan bahasa tubuhnya normal. Nah, hasilnya apa? Hasilnya pada murid adalah mereka memahami konsekuensi yang harus dia jalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat mereka merasa salah. Nah, gitu. Kemudian posisi yang berikutnya adalah manajer. Nah, manajer ini posisi terakhir ya, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid, kemudian agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi harapannya sebenarnya kita semua ada di posisi manajer ini. Kalaulah manajernya belum sampai, sekurang-kurangnya ada di pemantau begitu ya. Mudah-mudahan tidak di penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi pada posisi manajer ini gimana sih? Apa sih yang bisa bahasa guru contohnya, misalnya apa yang kita yakini, apakah kamu yakini apa nilai-nilai keyakinan kelas tadi ya Bapak Ibu. Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini adalah contohnya. Jadi kalau manajer itu nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, seperti itu ya. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan sebagai manajer itu ya? Jadi biasanya karena guru suaranya tulus, tidak marah, tidak meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang ataupun seolah-olah menyesal, nampak sedih dari perbuatan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai arah teman. Jadi fokusnya ada pada murid, bukan untuk membegakan guru, apalagi pada orang tua. Baik, sedikit lagi ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat 5 posisi kontrol ini. Kalau guru ya pada penghukum menghardik ini sudah tadi ya. Nah, ini adalah resume dari yang saya sampaikan tadi. Jadi gurunya itu hasilnya kalau penghukum murid memberontak, kalau pembuat rasa bersalah menyembunyikan atau menyangkal berbohong, pada teman ketergantungan kepada pemantau menyesuaikan diri, sedangkan pada manajer itu adalah menguatkan diri. Harapannya tentu saja kita semua ada di posisi manajer. Nah, itu. Nah, bagian berikutnya yang terakhir adalah segitiga restitusi. Tadi kita sudah membahas restitusi ya Bapak Ibu, apa itu restitusi? Ini sudah tadi slide-nya, menciptakan kondisi murid sehingga memperbaiki kesalahan. Nah, ini ciri-cirinya sudah kita bahas. Jadi bagaimana melakukan restitusi kepada murid? Mungkin ini yang harus tadi itu. Dari tadi saya berbicara tentang restitusi, tetapi kita tidak tahu bagaimana melakukan restitusi kepada murid. Jadi ada 3 langkah restitusi Bapak Ibu. Bagian bawah ini adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian adalah menanyakan keyakinan. Jadi seperti ini. Pada bagian menstabilkan identitas, langkah pertama itu adalah untuk membuat murid yang merasa gagal karena telah berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi begini, berbuat salah, jadi apa pernyataannya? Misalnya guru itu berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga berbuat salah, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Bapak Ibu mengawali dialog dengan siswanya seperti ini. Tentu tidak ujuk-ujuk langsung ya Bapak Ibu, tetapi tentu saja ada pengantar, kemudian ketika Bapak Ibu masuk ke langkahnya, Bapak Ibu bisa melakukan ini. Kemudian yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ini adalah membantu murid mengenali basic kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Nah, apa contoh bahasanya? Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu dan seterusnya. Kemudian langkah yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi murid melihat kesalahan dihubungkan dengan nilai-nilai kebaikan yang dilakukannya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi apa kata murid? Apa nilai-nilai yang kita percayakan di kelas atau sekolah kita? Atau nilai keyakinan apa yang telah disepakati? Jadi dari 3 langkah ini Bapak Ibu awali dulu dengan menstabilkan identitas, artinya ini yang disebutkan tadi, kita tidak menghitung apa yang dia lakukan sebelum ini, tidak menghukum, tidak menghardik, tidak mengapa, tapi bahwa kita paham dengan apa yang sudah terjadi. Kemudian kita lanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Ya, dalam hal ini adalah sebenarnya apa yang mendasari mereka melakukan hal itu. Nah,
Biasanya kalau kita awali dengan menstabilkan identitas, mereka pasti akan jujur di validasi tindakan Bapak Ibu. Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan bagaimana mereka kemudian memperbaiki hal yang sudah terjadi tersebut. Nah, ini yang dibahas di atas tadi. Nah, Bapak Ibu sedikit saja ya, sudah lumayan malam, saya mungkin akan share juga bagaimana video sebentar. Video restitusi ya segitiga. Saya melaksanakan segitiga sebentar. Ini saya share lagi. Oke. Oke. Ini 3-4 menit kurang, nanti saya percepat ya Bapak ini. Waalaikumsalam. Silakan masuk Alif. Apa kabar Alif? Alhamdulillah baik Bu. Sebelumnya ada apa Ibu begini saya? Oh, jadi begini Alif. Ya, tadi ada disampaikan pesan teman-temannya ya, Ibu mengambil Alif. Jadi tadi begini, kita kan tadi belajar ya, jam pertama sampai jam 4 kita belajar kimia, dan itu mengumpulkan tugas yang sudah kita sepakati bersama dari minggu lalu. Jadi minggu lalu Ibu berikan tugas, kita dalam kelas sudah sepakat dikumpulkan hari ini. Jadi sesampainya di kantor tadi, Ibu cek yang mengumpulkan tugas, Ibu tidak mengumpulkan tugas yang punya Alif. Betulkah Alif tidak membuat dan mengumpulkan tugas? Iya, kita tidak mengumpulkannya. Oke, kalau boleh tahu kenapa ya Alif tidak mengumpulkan tugas? Karena Ibu tahu biasanya Alif tuh selalu orangnya rajin, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu begitu. Masih ada membuat ini. Oh baik, lupa Alif ya. Oke. Ibu paham itu, karena pada dasarnya manusia ini kan adalah tempatnya salah. Jadi kita tidak ada yang sempurna, jadi melakukan kesalahan itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang lumrah. Nah, yang saya ucapkan barusan di video itu adalah bagian dari menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi manusia adalah tempatnya salah gitu, berbuat salah terlalu lumrah seperti itu adalah bagian dari langkah yang pertama. Mungkin Ibu sering kan di kelas bercerita tentang waktu Ibu sekolah dulu. Jadi selama Ibu sekolah pun Ibu pun juga pernah kok melakukan Nah, masih bagian dari itu. lupa gitu. Menstabilkan identitas. Ya. Oh iya. Tapi kenapa ya Alif sampai lupa mengumpulkan tugas? Karena Alif pasti punya alasan kenapa Alif lupa. Gak mungkin Alif udah lupa. Kira-kira kenapa Alif lupa mengumpulkan tugas? Kenapa Alif melakukan hal ini? Ya, sebenarnya Nah, kenapa Alif melakukan hal ini? Bagian dari langkah yang keduanya. saya ada alasan sendiri. Jadi sebenarnya saya ingin melakukan tugas itu pada hari ini. Namun karena jangka pengumpulannya masih lama, yaitu minggu depan, maka saya merasa malas dan akhirnya menunda-tundanya. Ya, Dan jadi karena masih seminggu lagi begitu Iya. ya. Jadi hari ini mutasi malamnya Alif ingat, terus Alif lupa karena seminggu lagi Alif tunda-tunda. Besok lah masih ada waktu, terus sampai kemarin siang, Alif masih ingat Bu untuk mengerjakan tugasnya. Namun karena sepulang sekolah Alif ada kegiatan ekstrakurikuler sampai sore. iya, Ibu tahu Alif pramuka ya. Ya, akhirnya tiba di rumah kecapean Bu, dan saya sholat isya malah ketiduran sampai subuh paginya dan tidak sempat untuk membuat tugas ya Bu. Oke, karena kecapean. Ya Ibu paham dan maklum, kemarin Ibu ya juga sampai sore di sekolah. Ibu juga melihat itu ekstrakurikuler pramuka. Anak-anaknya latihan sampai sore di sini. Jadi ada Alif yang Ibu tahu, ternyata sampai di rumah Alif lupa. Iya, Ibu paham itu. Tapi Alif tidak ingat, tidak ada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, kita tandatangani bersama Alif dan teman-teman Alif. Ibu juga menandatangani, ingat awal semester lalu. Nah, ini adalah langkah yang ketiga Bapak Ibu. Jadi menanyakan keyakinan tadi. Ingat tidak dengan keyakinan dan segala macam. Iya, bahkan saya adalah salah satu orang yang mengusulkan tentang disiplin itu. Iya. Disiplin ya, Ibu ingat Alif yang memberikan ide masalah disiplin itu betul. Ibu Ibu percaya Alif dapat mempraktekannya begitu. Jadi selanjutnya gimana Alif ini? Untuk ini
kalau Ibu bisa beri kesempatan, saya akan mengajarkan tugasnya dan akan segera mengumpulkannya kepada Ibu. Oke, boleh. Silakan Alif kerjakan, kemudian Alif kumpulkan kepada Ibu. Kapan kira-kira Alif bisa mengumpulkan kepada Ibu? Besok, Bu. Besok akan mengumpulkan. Oke, Alif yakin bisa mengumpulkan besok? Yakin, Bu. Oh, baik. Oke, baik. Alif, Ibu percaya Alif bisa mengerjakannya. Ibu tunggu tugas Alif besok ya di sini ya. Ya, Bu. Ya, makasih udah kasih kesempatannya, Bu. Ibu percaya kepada Alif. Terima kasih. Alif boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Oke, Bapak Ibu, itu cuplikan dari segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Sebenarnya walaupun itu divideokan, kemudian narasi, kemudian disusun, itu berdasarkan kejadian nyata yang pernah terjadi. Kebetulan saya di kelas bersama Alif. Cuman waktu itu restitusinya mungkin tidak berhadapan-hadapan ya, tapi kemudian dialog bahasa dari yang ada pokok-pokok yang ada di itu memang keluarnya dari mulut Alif gitu. Hari ini tadi saya juga pernah mengalami Bapak Ibu, kadang-kadang kita lupa dengan posisi kontrol ini. Tiba-tiba saya jadi penghukum ketika ada anak yang datang baru kelas 10 pra-MPLS datang ke sekolah, kemudian ketahuan sudah merokok begitu ya di lingkungan sekolah, kan agak emosi ya Bapak Ibu ya. Setelah sempat marah, kemudian saya sadar, saya terdiam dan saya coba juga melakukan restitusi ini. Kita tidak tahu apakah dia nilai keyakinannya ini akan dia terapkan atau tidak, karena kan belum kelihatan ya. Tetapi kemudian dengan langkah tersebut ternyata mereka bisa jujur. Jadi ketika saya lakukan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, walaupun lama terdiam, kemudian mereka bisa menyatakan kenapa dasarnya melakukan hal ini. Ternyata sudah terbiasa merokok sejak kapan dan bla bla blanya. Kemudian bagaimana untuk selanjutnya kita lihat apakah dia akan menerapkan nilai keyakinannya atau tidak. Bapak Ibu, itu bagian akhir dari diskusi kita, pemaparan yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih ada 18 orang yang bergabung hari ini. Saya tunggu kalau ada mungkin hal-hal yang ingin ditanyakan atau diskusi kita, sharing informasi berdasarkan pengalaman yang sudah Bapak Ibu. Mungkin ada sharing informasi atau pengalaman yang Bapak Ibu lakukan terhadap pembahasan kita hari ini. Oke. Sudah raise hand Bapak Juniadi, mungkin silahkan open mic Pak Jun. Oke, terima kasih Bu Rani, sangat menarik sekali ya, sudah hampir materinya cukup lumayan panjang, hampir mendekati 1,5 jam ya kita mendengarkan materi ini, memang sangat luar biasa sekali. Saya tertarik tadi pada segitiga restitusi Bu Rani, yang ketika kita ingin menyadarkan siswa kita pada tahapan restitusi yang Bu Rani sampaikan tadi, itu sangat menarik sekali. Yang jadi pertanyaannya begini Bu Rani, kan kita masih pada paradigma lama ya, yang ketika ketika murid tidak mengerjakan tugas itu kita merasa kesal gitu loh Bu. Jadi bagaimana triknya agar kita tidak kesal gitu, agar kita bisa lebih tenang, lebih itu seperti yang Ibu sampaikan tadi itu, Ibu terlihat tenang sekali dalam menghadapi siswa yang tidak mengerjakan tugas itu. Biasanya saya agak emosian gitu, Bu. Oke. Pak Jun, terima kasih. Saya sebenarnya dialog dengan Alif tadi itu memang terjadi Bapak Ibu di semester lalu, itu tapi tidak dalam berdua ya, tetapi memang dalam kelas. Sebenarnya waktu itu saya hanya menuntut kejujurannya saja. Jadi saya selalu menanyakan, ya Ibu maklum kalau sebagai murid kamu salah itu. Tapi kenapa nggak bikin PR? Waktu itu ada yang menjawabnya begini, Bu, saya bikin PR yang lain. Saya tidak menerima kamu mengasta-kastakan pelajaran begitu. Sampai kemudian Alif dengan jujur berkata seperti jawabannya tadi. Saya ingat Bu, saya lupa bla bla bla. Seperti itu memang dialog asli dari Alif. Kemudian saya terima. Waktu itu saya pengen jujur saja. Saya terima kejujuran kamu. Kemudian kita terus lanjut
selanjutnya bagaimana? Saya nanyanya seperti itu mungkin dialog aslinya. Terus dia bilang ya kami bikin Bu, terus dikumpulkan kapan saya terima besoknya Bu. Kemudian besok saya tidak ada jadwal, kami taruh di meja Ibu. Saya datang ke sekolah siang dan akhirnya memang terlaksana. Nah seperti yang disampaikan Pak Jun, itu kejadian saya tadi pagi. Memang kalau situasi kita bertemu hal-hal yang harus direstitusi itu emosinya memang ini Bapak. Saya tadi pagi itu Bapak mungkin ada Bu Nova juga yang hadir di sini. Itu kami berdua, saya tuh langsung dengan nada 8 oktav waktu itu. Karena ini anak itu baru resmi hadir di sekolah itu sebenarnya kan hari Senin. Hari ini kita baru MPLS-nya, pra MPLS. Jadi ketika dia diantarkan oleh security ada 2 orang, kemudian ketahuan ada rokok, kemudian ada koreknya, itu saya kok emosinya langsung ke ubun-ubun waktu itu. Nah, ada Bu Nova yang juga hadir di sini, kami berdua tadi. Terus dalam emosi itu saya terdiam memang Bapak. Mungkin begini lebih ke Pak John, memang bagaimana kita posisi kontrol kita itu perlu kita tanamkan dalam diri kita jangan lagi sebagai penghukum begitu ya. Karena kalau saya marah langsung dengan nada tinggi itu saya sudah memposisikan diri kita sebagai penghukum. Ini bisa terlaksana karena kita sudah dapat ilmunya, kemudian kita sudah paham dan mulai menerapkan kan. Karena itulah saya ingin berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu yang hadir di sini. Jadi saya langsung diam, saya agak nada suara saya langsung melunak seperti itu. Kemudian Bu Nova juga diam, kemudian Bu Nova meninggalkan saya bersama murid. Jadi ketika saya tanya itu masih rame lingkungan sekitar dan mereka tidak mau menjawab. Akhirnya saya bawa ke ruangan yang hanya ada saya dengan mereka, kemudian perlahan saya tanyakan. Dan alhamdulillah kalau untuk menanyakan keyakinannya sampai ya Pak, tetapi bagaimana dia menyepakati keyakinan kita belum lihat. Dan alhamdulillah itu memang anaknya bisa, restitusi saya bisa berjalan alamiah. Dan itu yang saya senangi, bahwa hari ini restitusi itu berjalan dengan alamiah. Nah mungkin begini Pak John, mungkin kita kan dari semua budaya positif yang sudah kita dapatkan hari ini, kita sudah paham dengan nilai-nilainya, bagaimana kemudian kita bisa mengingat diri kita itu selaku pendidik, kita harus menerapkan semua budaya positif. Tadi itu ketika marah itu saya langsung ingat dengan 5 posisi kontrol guru ini tadi. Makanya mungkin setelah marah itu saya langsung diam, langsung ini. Kemudian setelah selesai saya restitusi, ada proses yang harus berlangsung di sekolah, saya temui lagi Bu Nova, kemudian saya sampaikan, saya mohon maaf tadi mungkin karena kami berdua bla 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 bla, saya bilang begini, saya mencoba menerapkan apa yang sudah saya pelajari. Oh iya paham bilang Bu Nova. Untuk selanjutnya mungkin itu Pak John, mungkin memang perlahan kita ujuk-ujuk dengan karakter kita yang sudah terbentuk. Kita ini kan produk masa lalu ini. Produk masa lalu yang punya karakter yang sudah terbentuk, kemudian ujuk-ujuk bisa berubah. Mungkin perlahan kita pahami bagaimana menerapkan nilai-nilai budaya positif ini, terutama posisi kontrol guru ketika kita tidak di posisi penghukum, posisi restitusi ini bisa kita lakukan dengan baik. Mungkin itu mudah-mudahan mungkin ada yang mau sharing atau Pak Jun mau sharing juga dengan apa yang sudah dilakukannya Pak Juniadi. Bapak Ibu sebelumnya Pak Jun saya bagikan ya di kolom chat ininya video tadi, mungkin kalau ada yang kurang jelas nanti link video saya kasih, Bapak Ibu bisa mungkin melihat lebih jauh video tersebut, mungkin sambil melihat langkah-langkah yang sudah dipelajari, termasuk bahan ini nanti akan saya share kepada Bapak Ibu. Oke Pak Jun, gimana Pak Jun? Ya, terima kasih Bu Suci. Berarti intinya adalah kita harus memahami materi yang Ibu Suci sampaikan. Kemudian banyak belajar contoh-contoh penerapannya di lapangan. Mungkin nanti saya akan tertarik karena mungkin di sekolah saya juga tidak banyak, sepertinya belum ada yang menjadi guru penggerak. Mungkin nanti ketika di tahun 2020 anggaran tahun baru ini mungkin saya bisa anggarkan, nanti saya mungkin bisa saya tertarik dengan materi ini, saya bisa undang Bu Suci untuk menyampaikan materinya supaya bisa belajar lebih dalam lagi, mungkin nanti bisa kami terapkan di sekolah Bu Suci. Oke, terima kasih Pak John. Sama Bapak, di sekolah saya juga baru saya satu-satunya calon guru penggerak ya. Mudah-mudahan ada yang menyusul, mudah-mudahan bisa memotivasi Bapak Ibu yang ada di sini. Kalau berbagi praktik baik, insya Allah kita sah-sah saja. Mungkin tidak harus luring, daring pun bisa seperti saat sekarang ini. Terima kasih untuk apresiasinya Pak John. Saya juga ini salut dengan Pak John punya komitmen untuk memajukan satuan pendidikannya. Terima kasih Pak John. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang perlu kita bahas hari ini? Pas Bu. Pas Bapak Ibu. Oh iya. Oke,
Apakah mungkin bagian terakhir ya, mudah-mudahan ada yang mau mewakili ya. Mudah-mudahan karena memang dipahami materi-materi yang saya sampaikan ini. Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang mungkin masih diragukan, nanti saya bagikan materi. Kalau yang perlu diskusikan, saya amat sangat terbuka untuk berdiskusi kepada Bapak Ibu. Bagian terakhir dari kegiatan kita ini mungkin proses refleksi saja Bapak Ibu. Refleksi. Mungkin refleksi, mungkin ada yang mau menceritakan apa yang sudah dijalani dalam hari ini, mungkin bagaimana perasaannya, kemudian bagaimana akan ke depannya, proses pembelajaran apa yang didapatkan selama proses hari ini. Silakan, mungkin ada yang mau mewakili Bapak Ibu untuk refleksi kita hari ini. Bu Melda ya, mau refleksi. Oke, ya, betul, raise hand. Terima kasih. Silakan Bu Melda, open mic. Masih mute, Bu. Ya. Terima kasih Bu Suci. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah ya. Jadi untuk refleksi malam ini model 4F ya Bu ya. Yang pertama yang saya alami hari ini, apa yang saya dapatkan hari ini. Pada malam ini kita sejak awal tadi sudah mendengarkan informasi bagaimana melaksanakan budaya positif di sekolah dan di kelas yang disampaikan oleh Bu Suci. Itu sangat luar biasa. Kemudian perasaan saya ketika mengikuti kegiatan ini, saya sangat senang, sangat puas rasanya karena selama ini yang kita lakukan, meskipun kita merasa itu adalah budaya positif, tetapi banyak terjadi kesalahan-kesalahan dalam melaksanakannya, terutama misalnya dalam mengelola emosi tadi, sampai-sampai kata Ibu Suci tadi, kadang-kadang emosi itu sampai sudah ke ubun-ubun langsung tanpa melihat terlebih dahulu seperti apa sebetulnya alasan siswa melakukan kesalahan. Dan seringkali kita selama ini merasa atau mengukur siswa itu sesuai dengan diri kita. Nah, itu tadi stimulus respon ya Ibu Suci ya. Jadi itu yang sering terjadi pada kita. Namun kita akan mengubah kepada teori kontrol, insya Allah. Kemudian findingnya, pelajaran apa yang saya ambil hari ini adalah yaitu tadi bagaimana mengelola emosi ketika kita harus menghadapi siswa yang bermasalah. Kemudian bagaimana kita melaksanakan segitiga restitusi. Nah, itu yang paling menarik sekali tadi yang menjadi pembelajaran pada malam ini. Kedepannya insya Allah Bu Suci kita akan mencobakan di kelas, saya secara pribadi akan mencobakan di kelas bagaimana membuat keyakinan kelas, kemudian menggeser kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas, kemudian insya Allah ketika ada siswa yang bermasalah, tentu akan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian. Dan jika memungkinkan, saya juga akan menyampaikan kepada rekan-rekan saya tentang ilmu yang Ibu Suci bagi ini. Terima kasih Bu Suci, mungkin itu refleksi dari saya. Baik, terima kasih Bu Mel, luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan 1,5 jam, hampir 2 jam kurang ya, bisa memberikan dampak positif. Saya senang sekali mendengar refleksi dari Bu Mel, bagaimana Bu Mel sudah menerima pembelajaran ini, materi hari ini, kemudian mengambil pembelajaran dan bagaimana ke depannya akan memperbaiki ini. Saya yakin dan percaya bahwa apabila semua kita selaku pendidik sudah memahami dan menerapkan hal ini, maka pasti akan terjadi perubahan positif yang signifikan di sekolah masing-masing. Jadi budaya positif itu bukan lagi sesuatu yang mustahil atau muluk-muluk untuk kita laksanakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Untuk bagian akhir dari sesi kita ini adalah foto bersama Bapak Ibu, foto bersama. Mungkin saya mohon Bapak Ibu untuk dapat membuka kameranya supaya kita bisa berfoto bersama. Sebentar ya Pak Ibu.
Mungkin bisa dengan senyum termanisnya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam ini melebihi ekspektasi saya. Ada 18 orang yang bergabung hari ini. Salam hormat saya untuk Ibu Aurora Rustam selaku Kepala Sekolah yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Buat kawan-kawan yang juga sudah meluangkan waktu, memudahkan saya untuk melaksanakan tugas ini, menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Oke, kita foto bersama ya Bapak Ibu. Senyum ya Bapak Ibu ya. Pangga bantu ya Pangga. Oke, 1, 2. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk malam ini. Kemudian sebagai penutup saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan Bapak Ibu, mungkin bahasa saya, gestur tubuh saya yang tidak berkenan Bapak Ibu. Saya tutup sesi kita ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup.